Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi bersama saya Beli Kartina dan teman saya Desti Agan Majestari. Nah, di sini kita bertemu lagi di TPHP Podcast. Kami telah mengundang bintang tamu yang sangat spektakuler di TPHP. Kira-kira siapa ya? Kalian penasaran nggak sih siapa bintang tamunya dan apa yang akan kita bahas di podcast kali ini? Oke, langsung kita sambut Bang Irigin Ahmad Farirozi. Bang, sebelum masuk ke topik utamanya nih, boleh nggak sih abang perkenalan diri dulu terlebih dahulu? Pasti para penonton di podcast ini belum tahu nih latar belakang abang tuh gimana sih? Langsung ya. Iya, langsung. Oke. Sebelumnya perkenalkan nama saya Irigin Ahmad Farirozi. Saya TPHP 2021 sekarang udah di semester 6 di ujung semester. Tinggal mungkin nunggu sudah bentar lagi gitu ya, bulan-bulan 9 atau bulan 8 nanti. Abang dari mana nih asalnya? Kalau bisa tahu. Asalnya dari Bengkulu. Oh, berarti tetangga dong bang. Saya dari Sumatera Selatan. Oh, siap. Kalau saya jauh sih bang, karena saya dari Iya. Kalimantan, di mana Kalimantan? saya dari Kalimantan Timur kebetulan. Kalimantan Timur. Oh, di ini dong, IKN. Iya bang. Iya, dari IKN ya. Iya, Bang. Oke, langsung aja nih bang kita masuk ke topiknya. Kemarin dengar-dengar abang magang di PT yang terkenal lah, yang udah besar. Kira-kira gimana sih perasaan abang pertama kali atau gimana sih tips and trick abang bisa masuk ke PT tersebut? Ya, makasih ya. Mungkin pertama aku masuk kan di bisa dibilang salah satu perusahaan udah internasional lah, ya. Udah internasional, udah pabriknya di mana-mana. Ini perusahaan sawit ya, perusahaan sawit yang udah settle lah gitu kan. Yang pertama kita ngajukan kita cari relasi, bukan relasi sama teman aja tapi relasi sama dosen. Jadi kita dari dosen itu tadi dosen kita mengajukan, oh Pak kira-kira bisa nggak kita PKL di sini, dan alhamdulillah dari perusahaan sendiri pun menyambut baik niat kami gitu kan. Nah dari perusahaannya buka kayak ya rekrutmen, terus juga ya itu mulai dari kita surat lamaran kita masukkan, terus surat CV kita masukkan, terus nanti ada wawancara, ada psikotesnya. Nah baru kita dinyatakan oh kita bisa PKL di situ gitu. Nah jadi kalau untuk tips and triknya ya, kita kalau mau PKL di perusahaan impian kita harus punya relasi, kita harus punya temen gitu kan. Kita bisa sharing-sharing nih, misal sama temen ini kira-kira PT ini rekomendasi nggak buat kita, kira-kira PT ini rekomendasi nggak dengan kita, ya bagus kayak gini, kita sharing sama senior, sharing sama kakak tingkat, itu kan menurut aku ya itu bagus gitu loh. Nanti pengalaman dari kakak senior tuh kira-kira PT ini cocok nggak nih buat kita membangun apa yang kira-kira nanti kita mau kembangkan gitu kan. TA kita nanti apa, kira-kira kita mau belajar apa sih, mau belajar manajemennya kah, mau belajar apanya gitu. Itu juga menurut aku. Tapi nih, ada nggak sih tugas dan tanggung jawab yang abang jalani selama di PT yang bisa dibilang cukup besar gitu bang? Kalau tugas dan tanggung jawab sebagai mungkin dari kita masuk dari kampusnya udah kita punya tugas dan tanggung jawabnya ya. Tapi kan kalau untuk di masa PKL saya, itu saya yang pastinya menjaga nama baik kampus, itu sih yang paling berat gitu. Nanti kalau misalnya kita nggak jaga nama baik kampus, kita buat satu masalah dan lain-lain, itu kan pastinya nanti di angkatan kalian nih, di angkatan adik-adik tingkat itu yang kena blacklist semua. Nah kan kita sebagai mahasiswa harus pikir panjang lah sebelum kita ambil masalah atau kita ngelakuin masalah di tempat PKL kan, kita harus mikir panjang gitu. Mikir panjang nanti dampaknya apa sih gitu. Apa kita bakal dampak ke kita doang atau nanti ke institusi kita, nah gitu. Itu kan tanggung jawab yang lumayan berat. Kalau hak-haknya yang pastinya
dari perusahaan pun kasih fasilitas yang lengkap. Nah itu kita untungnya tuh, fasilitas yang lengkap, dikasih servis yang benar-benar kita bukan cuma PKL di sana gitu loh. Kita udah merasakan gimana sih di dunia kerja itu gimana gitu. Nah itu posisinya kalau kita kalau kemarin posisinya kalau saya di tempat PKL gitu yang saya rasakan hak-haknya ya terpenuhi, hak-haknya, terus kewajiban kita kayak kita punya kewajiban sama PT kita, ada laporan-laporan ini, laporan itu, kita punya presentasi gitu kan. Kita kan jadi monitoringnya tuh jelas gitu. Kayak gini lah, aku kan PKL sendirian nih, PKL sendirian. Terus juga dari mungkin kami berangkat dari Bekasi itu tuh 14 orang ke Kalimantan Tengah. Nah di Kalimantan Tengah itu kami dibagi 14 orang itu ada tiga ke estate, 3 ke kebun, terus ada sisanya berarti 11 ya. Berapa sih 11 ya? Berapa tadi? 14 orang, 11 orang itu dibagi di pabrik. Nah, itu kalau untuk cowok-cowoknya itu sendiri-sendiri semua. Kalau ceweknya? Kalau ceweknya berdua dia, berdua di pabrik. di pabrik. Karena dia ceweknya kan sama prodi manajemen logistik nih. Kalau kita kan PPHP kan ke pabriknya, kalau mereka kan lebih ke barang-barangnya gitu, barang-barang supply barang-barangnya, pergudangan, nah itulah mereka lah, logistiknya lah, penjualan dan lain sebagainya. Nah itu termasuk gimana ya? Termasuk kita yang namanya kita di kampung orang, kita notabene belum sebagai karyawan ya, kita belum sebagai karyawan, kita belum kerja, kita baru mahasiswa nih, tiba-tiba kita ditempatkan sendirian. Nah itu gimana Bang? Kayak apalagi kan yang ditakuti mahasiswa sekarang tuh kayak jauh dari sinyal, gak ada sinyal, jauh dari aspal gitu kan. Jadinya kayak bosan gak sih Bang di kebun? Apa sih yang lu rasain pertama kali datang di kebun? Nah itu kalau yang aku rasain, yang kamu tanya kan bosan gak sih Bang? Iya. Pasti sangat bosan. Bosan. Pastilah sangat bosan. Namanya kita yang udah kebiasaan, ya namanya Gen Z ya, udah gak jauh-jauh ya dari yang namanya Indo itu lah kayak Alpha itu. Nah itu kan kita udah sangat dekat lah dengan itu. Nah sedangkan kita masuk ke pedalaman yang benar-benar mungkin ada sebagai teman-teman aku tuh yang nggak ada sinyal, susah sinyal, dan alhamdulillah kalau di PT aku sendiri sinyal ada. Jadi komunikasi itu masih enak lah gitu kan, masih lancar. Jadi untuk bosen itu pasti bosen, tapi gimana kita cara ngatasi bosennya itu kan banyak hal-hal kayak kita sosialisasi sama masyarakat sana kan itu udah ngobatin lah bosen kita jumpa sama ya karyawan main voli bareng gitu kan, olahraga bareng, ataupun ada kegiatan-kegiatan di luar pekerjaan itu tadi, nah kita ikutin lah di situ kan, sosialnya juga penting gitu. Berarti Abang selama magang tuh 3 bulan di kebun aja atau ada keluarnya kayak main gitu? Ada, pasti ada gitu. Deket Bang? Kalau dari kotanya itu kalau dari aspal ya, kalau dari aspal itu kira-kira 45 sampai 1 jam lah. Jauh juga ya. Ya lumayan. Itu kalau dari aspal ya. Kalau dari kotanya itu sekitar 3 sampai 2 jam. Nah, udah siap belum? Harus siap kan? Siap sih. Tapi si Desti kan di ini kan, di Kalimantan juga kan. Itu di PT atau di kampung? Saya di Batam. Oh, itu di Papan, mana kota berarti ya? Oke. Nah, tadi kan kamu bilang kayak bersosialisasi dengan karyawan di sana. Pastinya kan yang kita tahu, karena itu udah kayak umurnya tuh udah di atas kita, udah lebih tua kan. Nah, gimana sih Bang cara Abang menghadapi saat Abang kerja atau saat Abang di pabrik itu, saat ngobrol atau berinteraksi sesama operatornya? Ya. Kalau masalah sosial kan, sosial itu yang artinya kita dari kampus kita kan harus dilatih sosialnya. Ya dengan apa cara latihnya? Dengan organisasi
kalian kan masuk organisasi ini itu bagus gitu. Tapi nanti di pabrik itulah yang kita pakai, itu realitanya. Kalau di sini kan konsep kecil, kita seumuran aja. Kalau di pabrik itu udah lebih tua, ini itu kan. Jadi caranya yang pertama tuh pasti kita tuh harus diterima dulu, gitu. Harus diterima. Kita datang nggak seolah-olah mereka itu langsung ucuk-ucuk, oh ini loh mahasiswa magang, ayo ikut aku kan enggak gitu. Jadi kita, kalau aku pertama kali datang ya kita nggak langsung lah sok-sok gimana gitu kan. Pastinya kita bantu mereka, misalnya nih butuhnya dibantuin apa sih, kayak misal bersih-bersih ini ataupun bongkar-bongkar ini, ya kita bantu di situ gitu loh. Misal kegiatan maintenance sebelum proses itu dimulai, nah kita harus ikutlah sama mereka, nimbrung, ikut, misal buka baut, kah apa, kah bantuin ngambil ini, ngambil itu kan, itu udah jadi salah satu bentuk kita diterima kan, kita udah diajak ngobrol sama mereka gitu loh, kita bisa ngobrol sama mereka gitu. Oh, tapi kan kayak kan operator itu kan pasti bawahan wanita kan. Nah kalau misalkan mereka kayak ada kesalahan atau gimana sih cara abang menegur? Kan udah tahu kayak dia tuh lebih tua daripada kita. Nah, gimana sih? Kalau untuk ke situ itu, kalau kita masih magang, kalau kita masih PKL itu sebenarnya belum sampai ke sekitar situ. Ya, tapi mungkin adalah dengar cerita temen waktu itu ya, lagi di ya namanya banyak bentuk sentimen seseorang itu sama kita kan, ini apa ini baru anak kemarin sore anak magang gitu kan, udah mau laporin kita. Nah itu dengar dari cerita teman kita, ya boleh kita ingatin kan, boleh. Misal setahunnya kita mungkin lah contoh kecilnya itu di press lah ya kan, di press tekanannya harus sekian bar, tekanan punya harus sekian bar, terus ampernya kita pasang sekian ampere gitu kan, tekanan skrunya. Itu mungkin dari situlah kita ngingetin, bukan ngingetin sih sebenarnya, nanya kenapa ini. Kalau misalnya pendapat dari operatornya itu ya mau gimana, itu kan harusnya tugas asistennya gitu. Kalau misalnya nggak sesuai sama SOP-nya, itu kan tugas asisten. Kalau kita PKL ya belum masuk lah ke ranah itu, kita masih belajar gitu. Itu sih kalau menurut aku. Tapi ada nggak sih kendala yang abang hadapi selama melaksanakan PKL ini? Apalagi itu kan di PKL yang bisa dibilang pandemi bisa ya. Kendalanya itu apa sih? Yang itu terus terjadi di itu? Kalau kendala itu kalau secara servis pembelajaran alhamdulillahnya semuanya oke lah ya. Maksudnya dari mulai kita operatornya welcome kita, terus juga dari mentor kita baik sama kita, dari manajer, dari pimpinan welcome kita, itu sebenarnya udah overall ya oke, menurutku udah sangat servis yang baik lah buat seorang anak PKL gitu. Tapi mungkin ada kendala tuh kayak kita tuh di sana kendalanya apa ya? Kendalanya cuman kalau kita mau keluh kesah gitu kan, keluh kesah sama temen, pengennya kita kan kalau misalnya kita PKL berdua itu kan pengennya enaknya malamnya cerita ini lah, orang ini loh yang ini kan gitu kan. Tapi kan sendiri, jadi kita cuma via telepon aja lah, bisa ceritanya via telepon aja gitu. Jadi kalau untuk secara langsungnya, secara kita dibantuin, misal nanti kamu kerjain ini, nah itu kan nggak bisa tuh, kita nggak bisa supportnya, nggak bisa secara langsung ya, cuma bisa ngingetin doang gitu. Kalau nggak kita kerjain ya udah kita tinggalkan gitu. Itu sih sebenarnya kendalanya di situ aja. Nah, kita kan udah belajar nih Bang di TPHP kan, apalagi Bang udah 2,5 tahun. Nah, kira-kira ada nggak Bang perbedaan teori sama di lapangannya selama Abang magang di sana? Kalau perbedaan teori sama praktisi itu
di akademis sama praktisi pasti jauh beda lah, ya kan. Secara namanya orang akademisi menyampaikan teori-teorinya itu kan pastinya udah dirangkum gitu, udah dikemas sebagaimana ya disampaikan ke mahasiswa gitu. Nah kalau untuk daripada teorinya sendiri sebenarnya sistem cara kerja alat, terus apa ya, prinsip kerja alat itu sama aja, overall sama aja. Kayak misalnya kita belajar kan kalau di boiler kan ada aerator kenapa di atas, nah itu kan kita pelajarin tuh. Nah itu sama aja, di praktisi pun dilakukan itu gitu. Mungkin kalau ada pun yang nggak melakukan itu, ya mungkin itu ada alasan-alasan tertentu gitu. Kalau secara ininya orang bangun pabrik itu kan dengan desain dengan teori gitu, ya kan. Sebelum dia bangun pabrik pasti ada teori-teori yang nanti ini terjadi gaya fisika, terjadi secara paksa, secara alami gitu kan. Ada perhitungannya lah gitu. Jadi kita nggak bisa mungkin kalian di kelas ada yang bilang teman-temannya itu, alah aku kalau teori ini nggak nguasain aku, ya kan? Ada kan teori ini aku nggak nguasain aku kayak gini, nantilah prakteknya kita buktikan. Itu salah kan? Dan sih harus menguasai materi. Iyalah. Kita gimana mau jumpa kasus, mau analisa kalau kita nggak ngerti konsep kerjanya, ya kan? Kita mau analisa nih, kenapa dia nggak vakum? Kita nggak tahu vakum itu apa, ya kan? Ruang kosong hampa itu nggak tahu kita. Tiba-tiba kita mau analisa, itu kan berarti sama aja kayak apa ya? Itulah yang harus kita hindarin gitu. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang bilang nggak penting teori itu mungkin harus diluruskan. Itu sih kalau bertanya. Ada nggak sih aspek diri yang berubah abang itu selama PKL, atau ada nggak yang berubah dalam diri abang itu selama penyelesaian PKL ini? Kalau aku ya, kalau PKL kan sendiri kan, aku ngerasa mungkin ya ada namanya kita di tempat kerja, itu kan di tempat kerjaan itu adalah namanya kita tuh belajar mengklasifikasikan orang ini suka sama aku nih, ya kan? Ini bisa nih, bisa bareng-bareng. Kalau yang ini kayaknya nggak bisa nih gitu kan. Karena memang kita anggapnya dia orang jahat. Kita masih PKL, kita anggap dia orang jahat gitu kan. Jadi ya dari pendewasaan itulah. Jadi kita harus bisa ngatur emosi lagi. Mungkin sebelumnya aku di kampus kan aku sama si ini mungkin emosinya nggak terkontrol gitu kan. Kita tiba di PKL kita harus kontrol emosi. Kita harus yang namanya tadi jaga nama baik institusi kita datang ke sana dengan nama baik kampus kita kan. Nah itu yang kita kendalikan. Kedewasaan kalau menurutku ya dari masalah-masalah itu tadi. Mungkin ada masalah kita sama mentor kita atau yang lain-lain. Di situ kan kita harus belajar tuh. Kira-kira nanti kalau kerja apa sih yang harus kita lakuin gitu kan. Jadi dari situ sih kayak mungkin dari sisi pribadiku sendiri dulu ya, notabene aku di kampus itu udah orang yang semaunya sendiri lah gitu, orang bebas, nggak mau diatur. Sedangkan kita kalau masuk perusahaan kita itu harus udah namanya ngikutin peraturan perusahaan gitu. Kita harus mau nggak mau kita harus ikutin budaya mereka. Jadi itulah yang kita terapkan. Kita di kampus kita bebas, kita mau pakai celana sobek-sobek, mau pakai celana lepis. Tapi kan kita datang di tempatnya orang, kita belajar di sana, nggak mungkin kita nggak ikutin aturan sana. Itu sih mungkin yang jadi perubahannya itu di situ sih gitu. Kedewasaan itu kayak kita harus dipaksa dewasa lah sama keadaannya. Kita belajar kayak hal ini yang kita ketahui di kampus tuh dapat di sana. Benar. Jadi abang setuju nggak sama pernyataan kayak buat apa sih organisasi nggak guna untuk di kerjaan, kayak buang waktu aja pas kuliah,
Karena kan saya pura-pura kayak gitu ya. Iya pura-pura, ada yang pura-pura kan. Nah, menurut abang setuju nggak sama pernyataan kayak gitu? Kalau menurut abang ya nggak setuju sama. Kenapa bang? Karena ya kalau organisasi itu penting banget, karena kita manajemennya tuh ya dari organisasi itu kita bagi antara waktu kuliah sama waktu organisasi gitu kan. Jadi itu pentingnya kita udah belajar dari situ kan. Jadi nanti pas PKL ataupun kerja kita tinggal nyesuaiin aja tuh. Tinggal nyesuaiin kira-kira nanti mana sih yang prioritas dulu, kerjaan saya atau misalnya kamu punya pacar kan, pacar kamu gitu loh. Ya kan, atau kerjaan saya atau orang tua saya, mana yang urgent dulu gitu. Jadi kayak melatih kita. Iya lah. nanti. Kayak kita di organisasi kan kita belajar kan. Kira-kira kuliah saya itu sama organisasi saya mana yang harus saya duluin, mana yang prioritas gitu kan. Terus belajar komunikasi, belajar mengklasifikasikan orang. Oh ini nih kira-kira cocok nih sama saya, bisa saya tarik. Itu kan dari organisasi kita belajar karakter orang. Jadi kalau kita ngadepin, misalnya nih kita punya mentor yang beda ya. Satu mentor yang galak, satu mentor yang pendiam, satu mentor yang mau ya welcome gitu kan. Nah kita kan berarti kan dari tiga ini nggak mungkin kita sama ratakan kita berkomunikasinya. Nah, dari mana? Dari organisasi itu kita belajar gitu. Kalau dari kelas semua dosen menyamaratakan kita kan, ya kan berkomunikasi sama kita sama rata lah gitu. Itu sih kalau menurut saya. Ngomong organisasi nih bang, abang kan dulu mantan gubernur TKP kan bang? Nah, Bener ada di situ. Apa sih pengalaman abang nih selama menjadi gubernur di Prodi TPHP ini? Untuk pengalaman saya sendiri, kalau di gubernur ya, itu ya alhamdulillahnya saya punya banyak relasi. Terus saya juga sama jadi tahulah gimana caranya kita ngatasin orang yang ini, orang yang itu gitu loh. Jadi banyak belajar orang-orang baru lah gitu. Banyak belajar karakter orang-orang baru. Nah itu mungkin itu sih yang saya alami gitu kan. Kalau untuk proker-prokernya mungkin teman-teman bisa lihat lah proker-prokernya di Instagram gitu kan, apa prokernya mungkin dari apa namanya penerus dari anggota saya dulu kan banyak cerita juga sama teman-teman. Nah, disitulah kalau untuk proker-prokernya gitu. Ini bang, waktu itu kan saya pernah dengar kalau permira itu kan kayak wagubnya itu harus barok satu. Nah, sedangkan abang itu kan wagubnya juga balok dua kan. Nah ternyata pas abang udah pensiun nih, ada lagi yang calon dari tingkat. Itu saya lihat ada 2 paslon. Gimana sih cara abang mengkaderisasi adik-adik tingkat tersebut? Kaderisasi ya, sebenarnya kaderisasi itu kedekatan kita gitu. Kedekatan kita sama adik tingkat, gimana pembawaan kita sama organisasi ya kan. Kalau misalnya saya dulu ya tipikal orang-orang yang gimana ya, nggak terlalu ngejar target gitu, nggak terlalu ngejar target, tapi saya lebih ke kekeluargaannya gitu. Kalau targetnya, kalau ini nggak tercapai, yang penting garis besarnya tercapai, apa yang mau disampaikan tercapai, tapi secara kekeluargaannya itu harus dapat banget. Nah itu sih kemarin tuh memang yang saya terapkan di zaman saya itu kayak gitu. Jadi dari saya kaderisasi daripada adik-adik tingkat saya, ya saya dengan cara ya mungkin teman-teman organisasi sudah biasa lah ya, telepon di mana kosan ini ngobrol dulu, di mana kosan ini ngobrol dulu, di mana kita nongkrong ya. Karena kaderisasi ya dari kaderisasi kayak gitu, kita malam-malam kita panggil ke kosan gitu. Kita paksa kau naik Jadi semangat ya naik. Iya, nanti. Nah selama aku jadi gubernur nih, apa sih suka duka yang abang rasain selama jadi gubernur itu?
Kalau suka dukanya mungkin teman-teman udah jadi saya jadi apa ya, jadi saksi juga lah ya, teman-teman yang lain udah jadi saksi lah. Kalau dukanya adalah yang ini, dukanya itu saya tuh pernah sampai salah paham dengan salah satu dosen, adalah dosen X lah dibilang gitu kan. Iya. Dosen X ya, sehingga ya itulah mungkin membuat satu kedewasaan juga bagi saya. Kenapa saya melakukan itu gitu kan, apa sih alasan saya ngelakuin itu. Jadi ada satu hal atau beberapa hal yang memang kita harus ubah dari diri kita sehingga memang itu nggak terjadi, nggak merugikan orang lain, nggak merugikan institusi gitu kan. Jadi dari situlah kita kayak itu pengalaman lah, bukan keduka sebenarnya, pengalaman gitu kan. Pengalaman mungkin kalau dukanya itu ya sama-sama lah, bareng-bareng lah dihadapin bareng orang. Misal kayak nanti di acara kita nggak rame, nah itulah, itu duka banget tuh. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya teman-teman ini lagi di organisasi kan, teman-teman lagi di organisasi, nah itu usahakan teman-teman dekat dari ya selain dari organisasi itu gitu kan, itu harus ikut serta di acara teman-teman. Karena kalau misalnya kita buat acara pesertanya dikit, berarti kan acara gagal menarik. Nah, jadi itu sebagai tugas teman-teman lah gitu, gimana baiknya di acara kita gitu. Oke Bang, terakhir nih Bang, apa ada nggak Bang harapan atau saran buat Hima ke depannya? Buat Hima ke depannya, kalau harapannya yang pastinya pengennya ya, kalau dari pribadi punya yang namanya organisasi yang sejenis lah gitu kan. Kita pernah coba masuk ke software gitu kan, mesin Solidarity Forever, itu mungkin dari merekanya belum menganggap kita atau gimana, belum tahu gitu kan. Mungkin itu sih harapan saya nanti ke depannya, dari adik-adik tingkat punya relasi ke arah sana gitu, punya kita dirikan se-Indonesia mahasiswa TPHP atau mahasiswa khusus belajar tentang pabrik atau gimana gitu. Itu sih harapanku. Kalau sarannya mungkin buat teman-teman tetap semangat aja lagi, walaupun di acara-acara kalian mungkin gubernur kalian marah-marah ke kalian gitu kan, mungkin gubernur kalian banyak ngatur kalian, itu tanggung jawab dia gitu. Teman-teman cukup melakukan apa daripada tanggung jawab teman-teman, tanggung jawab dia ngarahin teman-teman tanggung jawabnya apa, itu dijalankan gitu. Jadi jangan sampai kita lepas tanggung jawab gitu. Oke Bang, ada minum dulu minum. Oke. Kali juga minum Bang. Iya, Bang. Iya, Bang. Udah. Udah selesai. Nah guys, gimana dengan tamunya? Menarik bukan? Yang bosan-bosan ya nonton podcast kami. Kira-kira selanjutnya siapa ya? Siapa yang bakal kita datangin di podcast ini? Tonton terus YouTube Hima TPHP. Bye bye.